nggak diam lagi nih, sudah bisa bicara dan kita lanjutkan lagi nih ya dialognya. Saya langsung ke Pak Adian Napitulu tadi. Mungkin Napitulu. Ya itu. Enggak, kalau huruf pun bisa hilang di Republik ini bahaya. Contohnya? Nah, tadi Napitulu itu. Saya kira bahayanya apa? Serius. Nah, tapi tadi itu ya, sampai lupa nih mau nanya apa. Nah, tadi kan relawan ini diharapkan tidak diam begitu ya jika ada penyelewengan mungkin masa pemerintahan Jokowi. Seandainya itu terjadi, ini relawan akan tetap kritis atau akan jadi pengikut setia begitu yang terus saja mendukung atau akan mengkritisi? Mungkin saya menarik ya, tadi soal tim transisi tadi. Kenapa teman-teman itu kemudian ada istilah melakukan penyeimbangan? Apa yang teman-teman relawan lihat dari tim transisi ini yang perlu diperbaiki? Yang harus saya jawab ini pertanyaan moderator atau pertanyaan sesama panelis? Sama ini nyambung. Bukan. Nyambung. Dia co-host kok ini. Pertanyaan saya aja. Bapak ini relawan Jokowi. Saya enggak. Simpatisan relawan. Iya, simpatisan yang bergerak dengan rela namanya relawan. Tadi memperingatkan Jokowi. Iya. Luar biasa. Ini bentuk kekritisan. Saya peringatkan Mas Jokowi. Jadi nggak perlu kita tanya sesuatu. Nggak, saya nanya Pak Jadi Adian. sesuatu yang sudah nampak di depan Kalau mata. Pak Adian ini gimana? Sebentar dulu. Jadi sesuatu yang sudah di depan mata masih kita pertanyakan, kayaknya ada yang salah deh. Apakah matanya nggak begitu jelas atau pertanyaan kurang tajam? Jangan menghakimi saya loh ya, jangan menghakimi saya loh. Ya bukan artinya ke Mahkamah Konstitusi saja. Makanya kalau pemilu jangan kasih tahu. Nggak maksudnya, ini fakta gitu loh. Dek Jokowi, pernyataannya. Nah, iya betul ya. Ini bukan lagi kritis, ini peringatan. Kira-kira seperti itu. Dan bagi kita biasa-biasa aja. Saking cintanya. Saking cintanya. Bahwa cinta itu bisa termanifestasi dalam banyak tindakan. Nggak masalah. Kritik bisa membangun, tergantung cara pandang orang yang menerima kritiknya. Dan saya pikir jangankan dikritik, difitnah aja Jokowi enjoy saja kok. Itu loh. Artinya apalagi cuma kritik seperti ini. Pertanyaannya dari relawannya ini loh, maksudnya andanya mau mengkritik. Kalau Jokowinya mestinya rapopo lah ya dikritik begitu. Tetapi kalau dari Pak Adian sendiri begitu, tadi kan dikatakan relawan terserah lah bermetamorfosa menjadi apa saja. Kalau kelompok Pak Adian ini mau jadi apa ini? Jangan jadi kupu-kupu. Loh tidak. Kita nanti akan ada pertemuan kombinasi teman-teman 98 dan teman-teman Pospera dari seluruh Indonesia itu di Bali. Kita baru akan bicara, kita mau ngapain. Itu loh, keputusan akan kita ambil bersama-sama karena kita ada di 25 provinsi. Itu bukan keputusan Adian, bukan keputusan orang per orang. Kita melangkah bersama-sama, kalau mau kita akhiri sama-sama. Kalau kita mau bermetamorfosa dalam bentuk lain juga sama-sama. Artinya di kita sendiri walaupun tidak terstruktur seperti organisasi yang lain, tetap punya mekanisme paling sederhana mengambil keputusan secara kolektif. Jadi ketika kemudian kita putuskan bubar, itu keputusan kita, bukan karena perintah Jokowi, bukan karena tekanan opini, tidak. Kalaupun kita katakan ingin lanjut, ya itu juga keputusan kita. Kelompoknya dari Pos Merah ya? Pospera. Kenapa seringkali dimanipulasi kalimat-kalimat ini? Bahaya, namanya Pospera, Posko Perjuangan Rakyat. Iya. Nah ini ada berapa anggotanya? Kalau kelompok sendiri pasti tahu dong, enggak? Kalau kita tidak menghitung anggota, kita menghitung teman-teman daerah itu ada di berapa provinsi. Setiap teman-teman daerah itu akan melakukan penggalangan kantong-kantong masyarakat melalui berbagai pendekatan. Misalnya kami di Bogor, kita mendampingi korban saluran udara tekanan ekstra tinggi 17 tahun. Nah kita masuk ke sana. Ada teman-teman yang mendampingi misalnya kasus petani, kasus buruh dan sebagainya. Nah kawan-kawan yang melakukan pendampingan ini kan organizer. Nah organizer-organizer ini yang turun ke bawah. Kita berbeda dengan kelompok relawan lain. Banyak yang kemudian memilih misalnya masuk pada ruang-ruang media, kita tidak. Tapi apakah mereka salah? Tidak juga. Apakah cara kita salah? Juga tidak. Jangan menghakimi ya. Jangan menghakimi dan masing-masing memiliki pola karakteristik dan tipikalnya masing-masing. Iya karena memang bukan partai politik, nggak ada kartu anggotanya ya. Jadi kalau dibilang besar kita tidak tahu. Ada juga yang pakai kartu anggota. Artinya tidak ada keharusan relawan harus tanpa kartu anggota atau relawan harus pakai. Tidak ada juga. Ya suka-suka mereka. Mereka mau pakai sertifikat juga boleh. Mereka pakai kartu anggota juga boleh. Mereka cuma catat boleh. Mereka cuma ingat juga boleh. Iya. Nah inilah yang saya pikir uniknya relawan-relawan Jokowi. Tidak ada sesuatu yang harus begini, harus begitu. Sehingga kemudian kekhawatiran menjadi pasukan berani mati itu sebenarnya agak jauh. Karena tidak ada disiplin kaku dan sebagainya seperti itu. Sebetulnya begini, yang paling ideal ya sebetulnya ya, itu relawan Gunung Merapi ketika meletus itu. Semua tanpa diminta berbondong-bondong ke sana membantu apa adanya. Begitu Gunung Merapi sudah selesai meletus ya selesai.
kemudian Gunung Sinabung, banjir Jakarta, itu relawan murni itu. Tetapi kalau relawan politik saya nggak percaya. Nanti Pak Jokowi diprabowokan, artinya dimitoskan sehingga orang tidak punya salah dan yang lain-lainnya. Kemudian relawan-relawan ini menjadi sendiko dawuh, pecah gesang derek, nah itu. Apa itu artinya, Pak? Ada teksnya loh di sini nih. Iya, Tapi pecah mungkin gini, gesang derek itu sebentar. kalau Gunung Merapinya meletus per 5 tahun, relawannya pasti bertahan. Iya. Ganti orang kan. Bukan, artinya tetap akan ada relawan karena per 5 tahun dia meletus. Nah, maksudnya pilihan analoginya gue harus tepat lah. Iya. Pokoknya apapun analoginya pasti salah deh Iya, Bapak. pasti Ya udah salah, jangan tahu analogi ya. lagi deh. Iya, ini pecah gesang derek itu Iya. mati hidup ikut Jokowi dulu pecah gesang. Surgo nunut neraka katut. Lain lagi bisa itu. juga. Lain lagi. Saya udah tiru-tiru hubungan dia. Jadi dulu pecah gesang derek Bung Karno, pecah gesang derek Soeharto. Ini tradisi kita, bangsa kita Yang lebih bahaya lagi itu penjagesan dari Adiana Pitupulu. Bangsa kita ini ada orang kecelakaan ditonton relawan banyak tanpa membantu apa-apa. Ibu lihat ada mayat terapung di Sungai Citarum, misalkan, wah ribuan yang nonton. Televisi nyorot. Salah itu TV analoginya nyorot, kan ya? Tadi itu salah ya. lagi Nama kalau mayat Bang tadi Adian. itu salah ya Mas. Tapi ini analogi perumpamaan secara kultural, Bung Bukan, Adian. maksudnya gini, Gitu. pendekatan. Kita Agar- sama-sama pejuang kok. Saya tidak pernah menyangkal itu. Jadi nggak perlu. nggak Bener perlu- udah Pak, berarti bener dah kalau gitu. Terima kasih. Paling tidak setiap orang akan berjuang untuk hidupnya, kan seperti itu. Nah, maksud saya bahwa yang saya harapkan bahwa kalau kita mencari contoh, pasti contoh berbeda dengan yang dicontohkan. Tapi paling tidak terlalu jauh lah. Misalnya gini, kalau dikatakan relawan Gunung Merapi lah, iyalah kita kan tidak tahu meletusnya kapan lagi. Masa 200 tahun harus kita jagain terus. Tapi kalau per 5 tahun akan ada letusan, saya percaya pasti relawannya bertahan, mempersiapkan diri untuk letusan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Beda dengan pemilu yang per 5 tahun. Jadi- Situasi politik saat ini juga belum bisa dikatakan selesai. Masih ada ancaman-ancaman lewat parlemen dan sebagainya. Bagi sebagian relawan mengatakan bahwa ini harus kita jaga. Kenapa? Keringat kita belum kering. Gunung bisa meletus waktu-waktu ya. Gunung bisa meletus waktu dan waktu itu bisa diprediksikan seperti pemilu yang periodik. Kecuali letusan Gunung Merapinya periodik per 5 tahun. Baik. Ya, Baik, silakan Pak Kodari. alamat Pospera bakal turun tanggal 25 September geruduk ke DPR gitu. Karena itu mau ketok palu undang-undang RUU Pilkada. Ya, Benar barangkali kan, ya kalau misalnya itu jadi agenda ya. Tapi begini, ada pengalaman yang menarik dengan SBY ya. SBY itu tahun 2004 waktu pertama kali naik jadi presiden, sebetulnya cukup banyak relawan, orang-orang yang ya seperti Pak Hardi ya, artinya punya simpati kepada Pak SBY lalu kemudian bergerak dan mendukung upaya-upaya untuk memenangkan Pak SBY. Nah, dulu pernah ada upaya untuk mengorganisir salah satu jaringan relawan ke dalam organisasi yang namanya Barindo, Barisan Indonesia. Walaupun kemudian Barindo seperti kehilangan eksistensi ya, ketika dia justru jadi ormas sudah malah nggak bunyi lagi begitu. Saya nggak persis tahu apa yang dilakukan, mau kemana. Memang orientasinya malah akhirnya agak politik begitu. Tapi ya nggak kemana-mana juga karena namanya ormas nggak ikut pemilu ya begitu saja gitu. Jadi saya kira pengalaman Pak SBY itu menarik. Nah justru tahun 2009 volunteer itu malah hilang dari Pak SBY. Kita Justru orang-orang kita yang akan lanjutkan di situ nih. Kita harus break dulu nih Pak Oke, baik. Kodari. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.